Shalom saudara sekalian, kita bersyukur untuk KIS pada sore hari ini dan kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, sore hari ini kembali kami ada KIS Tuhan, ada pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa memandang kepada Tuhan dalam situasi yang terjadi pada saat sekarang ini Tuhan, dalam segala permasalahan, dalam segala pergumulan yang kami hadapi, kami boleh hanya memandang kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kami beroleh segala solusi, kami beroleh segala kelepasan, kami beroleh penghiburan, dan kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami, dan kami bersyukur Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membuka kitab Hosea pasal 1. Saya akan bacakan ayat yang kedua saja. Di sini judulnya, Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ayat 2 ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kau inilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Nah saudara, perintah ini disampaikan kepada Hosea untuk dia mengawini seorang perempuan sundal. Saudara, ini sebagai gambaran bagaimana Israel itu begitu tidak setia terhadap Tuhan. Dan ini sebagai gambaran bahwa Tuhan juga tetap mengasihi mereka, tetapi bangsa Israel ini seringkali terus memberontak, terus berpaling kepada allah-allah lain. Saudara, sesungguhnya ini sesuatu hal yang sangat cukup lama terjadi ya saudara ya, dan ini terus-menerus terjadi seperti itu. Dan ketika Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadikan perkawinan dengan perempuan sundal ini sebagai suatu gambaran bahwa atau perlambangan bahwa Israel yang tidak setia, pada waktu itu bangsa Israel ini terbelah menjadi dua ya, utara dan selatan. Nah, di dalam masa-masa seperti itu, bangsa Israel ini, mereka itu ada di dalam masa sinkritisme, saudara ya. Sinkritisme itu artinya mereka menyembah Allah, tetapi mereka juga mengikuti allah-allah lain, mengikuti dewa-dewa lain, mengikuti tradisi yang lain di daerah tersebut, saudara ya. Nah, saudara, Tuhan begitu murka, begitu marah, saudara. Dan tentu saja Tuhan tidak suka, karena memang Tuhan sudah memberikan perintahnya bahwa bangsa Israel harus menyembah hanya Tuhan saja. Kalau kita melihat di dalam Keluaran, saudara ya, Keluaran 20, mulai ayat 2 saya bacakan. "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Ayat 6. "Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku." Nah saudara, ketika Hosea ini mengawini Gomer, ya, binti Bildaim, ini Gomer ini adalah seorang sundal, seorang pelacur, saudara ya. Sehingga ketika disebutkan di dalam Hosea 3, ya, Hosea 3 ayat yang kedua, ya, di sini katakan, "Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai." Jadi ditebus lagi oleh Hosea, ya. Dan ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel bersundal terus-menerus menyembah Allah lain, ya, menyembah Allah tetapi juga mengikuti juga dewa-dewa, ya, ada dewa kesuburan, ada dewa panen, menyembah matahari dan lain sebagainya, ya, menyembah patung yang mereka buat. Dan bahkan mereka mengikuti ritual-ritual untuk penyembahan tersebut. Jadi bangsa Israel ini, mereka tahu
mereka itu menyembah Allah, saudara, tetapi juga menyembah dan mengikuti Allah-Allah lain. Jadi begitu kuatnya tarik-menarik antara kelakuan bangsa Israel ini tertarik kembali ke hal-hal yang menyembah dewa-dewa lain dan lain sebagainya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi, saudara ya? Padahal kalau kita pikir-pikir, sudah ada Allah, mengapa mereka kok bisa begitu mudah untuk berpaling dan lain sebagainya, ya? Jadi sinkretisme itu adalah menyembah Allah tetapi juga mengikuti Allah-Allah lain, saudara ya. Di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 ada satu kata-kata yang sangat terkenal, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kemudian di Hosea 5, saya akan bacakan ayat 3 dan 4. Aku ini mengenal Efraim. Efraim itu ya Israel ini ya. Dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Jadi bangsa Israel ini, mereka itu begitu congkak, mereka merasa begitu hidup sudah oke, sudah biasa dan sebagainya, dan mereka mengikuti Allah-Allah lain. Karena buat mereka itu sesuatu hal yang lebih real, ya, lebih nyata barangkali, dan itu yang membawa mereka itu ke sana, saudara ya. Kalau kita melihat tadi firman Tuhan disampaikan itu dalam 10 perintah Allah, yang dikatakan tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, ketika manusia pertama berbuat dosa, jatuh dalam dosa, memberontak kepada Allah, ya, manusia itu kehilangan fokus penyembahan, ya, kehilangan fokus penyembahannya, yang harusnya penyembahan terhadap Allah, yaitu penyembahan terhadap diri sendiri, ya, terhadap diri sendiri, dan itu sangat kuat sekali, menyembah diri sendiri, bukan menyembah Allah. Sebagai contoh yang ringan, saudara, kalau pada saat ini, kalau kita bersama teman-teman, ya, kita berfoto berbarengan begitu ya, pasti kita akan melihat wajah kita tentu ya, foto kita. Atau bahkan kalau kita berfoto dengan camat, dengan gubernur juga misalnya begitu, pasti kita akan melihat wajah kita aja, begitu ya. Semua terfokus kepada diri sendiri. Nah, saudara, jadi itu sangat menarik sekali. Jadi yang menjadi permasalahan adalah fokus penyembahan. Yang harusnya menyembah Allah menjadi menyembah diri sendiri, ya. Itu adalah masalah yang pertama. Tuhan Yesus sendiri bicara di dalam Matius 22 ayat 37 terkenal sekali, saudara ya. Hukum yang utama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Sama seperti tadi dikatakan, Tuhan itu begitu cemburu, ya. Tuhan jangan ada Allah lain, ya, jangan membuat patung dan lain sebagainya, saudara. Ketika kita menyembah Allah ini, kita seringkali fokus kita lain, saudara ya. Karena dosa ini membuat kita ini tertarik, dan terutama fokusnya sendiri adalah kepada diri sendiri. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita perbuat ini, sebetulnya itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, ini kita harus hati-hati, saudara ya. Firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kita ini harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, ya, dan segenap akal budi. Saudara, kalau kita melihat di dalam Keluaran 20 tadi ayat yang keempatnya, jangan membuat bagimu patung. Apa itu patung, saudara? Patung itu adalah kreasi atau buatan atau hasil karya manusia, ya. Jadi apapun yang tertuang sebagai hasil daripada pendapat, hasil daripada kreativitas manusia menjadi satu patung, menjadi satu pendapat, menjadi sesuatu yang hebat, tetapi itu adalah buatan manusia. Seringkali ini menjadikan berhala, saudara ya, karena itu bukan dari Allah, ya. Jadi seringkali kita ini membuat sesuatu karya yang luar biasa dan kita itu menyembah itu. Keberhasilan kita dan lain sebagainya itu yang disembah. Karena itu adalah hasil karya, ya. Ada filsafat duniawi, kita mengikuti filsafat duniawi, itu juga
sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita melihat di dalam Matius 6, ya, Matius 6 ayat yang ke-24, ini perikop bicara mengenai harta, saudara ya. Nah ini Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi ada dua objek atau subjek penyembahan, saudara, kepada Allah dan kepada hal yang lain. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa itu Mamon, saudara? Mamon ini di dalam bahasa Aramik ini memang berarti adalah kekayaan atau uang. Ya, jadi sama aja ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada harta atau kepada uang. Saudara, tetapi ini terjadi dan Tuhan Yesus sendiri begitu keras menyebutkan bahwa tidak bisa ini seorang mengabdi pada dua tuan ini, harus salah satu. Ya, tapi kita seringkali suka tidak terasa, saudara, dan kita berfokus bukan kepada Allah. Penyembahan kita bukan kepada Allah, tetapi kepada kekayaan, kepada uang, kepada kesuksesan dan sebagainya. Itu menjadikan fokus penyembahan kita. Saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang, ya, bukan uangnya, tetapi cinta uang. Apa itu cinta uang? Ketika kita mengorbankan keluarga untuk cari uang, ketika kita mengorbankan hal-hal yang tidak seharusnya untuk mencari uang, ya, kesehatan dan lain sebagainya. Ketika kita mengorbankan iman kita demi uang, tentu itu namanya cinta uang, ya. Itu adalah akar segala kejahatan, cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sebab dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ini berbahaya sekali, saudara, ketika fokus penyembahan kita bukan terhadap Allah, bukan kepada Allah, dan seringkali kita tidak menyadari itu menyebabkan kita ini menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri. Dikatakan di sini menyiksa diri sendiri dengan berbagai-bagai duka. Jadi tidak heran ketika bangsa Israel juga tidak menyembah Tuhan dengan fokus, dengan Tuhan itu sebagai prioritas. Ini banyak hal terjadi terhadap bangsa Israel dan mereka itu betul-betul mengalami hal-hal yang buruk, saudara ya. Sehingga Tuhan sendiri menyatakan, saudara, di dalam Hosea itu dia menulis juga di pasal 4 dan seterusnya itu puisi, saudara ya. Di situ menyebutkan bagaimana bangsa Israel itu melakukan perzinahan rohani, perzinahan sesungguhnya barangkali, percabulan ya. Kemudian dikatakan bahwa mereka itu, orang-orang Israel ini menjilat kepada atau berusaha menyenangkan kepada petinggi-petinggi, kepada penguasa, kepada pemuka-pemuka, kepada hakim-hakim. Jadi mereka melakukan segala sesuatu cuman menunjukkan untuk memberikan supaya mereka senang, seperti itu dikatakan ya. Juga dikatakan bahwa ketika bangsa Israel itu bicara kepada Tuhan, mau cari Tuhan, Tuhan bilang pura-pura, itu cuma pura-pura. Tuhan mengatakan juga bangsa Israel tidak berakal. Kemudian berdusta, juga mereka munafik. Mereka berontak, bahkan Tuhan mengatakan mereka durhaka. Ya, mereka pengkhianat, ya, dan juga mereka itu congkak. Saudara, bayangkan hal-hal tersebut terjadi ya ketika penyembahan ini fokusnya bukan kepada Allah, kepada hal-hal lain yang tadi kita sebutkan, dan kemudian bangsa Israel ini mengalami hal-hal yang sedemikian mengerikan, saudara ya. Jadi terjadilah seperti itu. Di Mazmur dikatakan merosot ya, mereka punya moral, mereka punya iman dan sebagainya, sehingga itu menyebabkan keruntuhan bangsa Israel. Ya, kemudian juga pembuangan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel itu di dalam masa Israel Utara ini, kemudian mereka tetap memberontak, kemudian Tuhan izinkan mereka itu ditarik kembali ke Mesir, saudara, kemudian diserahkan kepada Raja Asyur, ya, bangsa Asyur, dan 10 suku Israel ini tercerai-berai ke seluruh dunia, bahkan sampai saat ini dikatakan ini tidak jelas kemana mereka ya. Kemudian yang dari Yehuda, jadi Israel itu jadi dua, atas utara itu
beribu kota di Samaria, yang selatan itu beribu kota di Yerusalem, Yehuda ya. Yehuda pun Tuhan izinkan untuk ditawan oleh bangsa Babel ya saudara, dibawa ke pembuangan. Saudara, menyembah patung sama dengan kreasi buatan hasil karya manusia ya, filsafat duniawi ya dan sebagainya. Kemudian ada hal yang ketiga lagi soal menyembah berhala, kita akan membuka di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu, ini nasihat Paulus ya kepada jemaat Kolose. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sekali lagi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Rupanya inilah yang disebut dengan penyembahan berhala. Hal tersebut itu adalah akibat daripada ketika seorang sudah tidak fokus lagi penyembahannya kepada Tuhan, kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus, ya. Ini orang-orang akan melakukan hal-hal tersebut ya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan sama artinya dengan penyembahan berhala, saudara ya. Kalau kita melihat saudara hal tersebut, barangkali kita ya zaman sekarang mungkin merasa bahwa kita ini biasa aja ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai karyawan, pegawai, sebagai pengusaha, sebagai siswa atau mahasiswa dan lain sebagainya, biasa ini saudara ya. Tetapi seringkali kita sudah tidak menyadari lagi kita ini fokus penyembahan kita ini apakah masih terhadap Tuhan Yesus Kristus, apakah penyembahan kita tetap kepada Tuhan Allah kita ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita seringkali tidak menyadari, dalam Wahyu bahkan dikatakan kepada Yesus sendiri yang bicara melalui Rasul Yohanes ini, tapi Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada jemaat yang di Efesus ya, saudara, dikatakan ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kita ini tidak sadar, saudara, seringkali kita ini merasa biasa-biasa aja, dan kita merasa bahwa toh semua orang juga melakukan, ya. Tetapi seringkali kita lupa, fokus penyembahan kita bukan kepada Allah. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Kita sudah tidak mengasihi Tuhan. Fokus kita sudah bukan lagi kepada Tuhan kita. Ya. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah saudara, di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat 24, saudara, dikatakan di sini, barang siapa milik Kristus, barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau tadi dikatakan hawa nafsu, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala, saudara. Tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus, kita terima penebusan, dan kita terima pengorbanan Tuhan Yesus untuk hidup kita, dikatakan di sini kita menjadi milik Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, karena penebusan yang sudah Tuhan berkorban di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, saudara, kita menerima keselamatan, kita juga menerima Roh Kudus. Dan kita ini terus-menerus akan diproses senantiasa, sehingga kita semakin fit in dengan Roh Kudus. Kita ini dimampukan, dan kita mampu untuk melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Ya tadi dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudara, pada masa-masa seperti sekarang ini, dalam masa-masa pandemi, dalam masa-masa yang sulit, ini sangat penting bagi kita untuk kita kembali berdiam diri, kita kembali berdoa pada Tuhan, kita memfokuskan diri kita, memprioritaskan Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan kepada jemaat, kepada orang-orang bangsa Israel juga,
ini Tuhan memberikan janjinya. Kalau mau bertobat, saudara ya, dikatakan di sini mulai ayat Hosea 14, mulai ayat yang kedua saya bacakan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ya, kita datang kepada Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Ini janji Tuhan, ini berkat daripada Tuhan. Ya, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak semarak dan akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Lebanon. Efraim atau bangsa Israel, apalagi yang sangkut pautku dengan berhala-hala. Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Kita ini dikembalikan kepada kemuliaan daripada Allah kita. Kita ini dimuliakan kembali. Saudara, ketika kita kehilangan fokus ya kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, maka terjadi hal-hal yang sangat mengerikan ya. Dikatakan bahwa Allah murka dan kemudian juga banyak hal-hal yang terjadi, saudara, sehingga dikatakan ya di dalam Hosea 7 kalau nggak salah itu dikatakan bahwa ada rumput-rumput yang menutupi kemilau perak kita. Kemudian juga ada hal-hal yang menutupi berkat-berkat ya. Jadi kita harus bersabar, kita harus kembali memandang kepada Tuhan kita, dan kita mau berkata pada Tuhan, kita minta ampun, dan kita kembali akan menikmati berkat Tuhan. Juga kepada bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, bangsa Yehuda ya, dibuang ke Mesir, dibuang ke Babel, saudara. Di dalam Yeremia 15 ayat 19 saya bacakan. Ya, ini bangsa Yehuda juga bermasalah, saudara. Mereka dibawa ke pembuangan, tetapi Tuhan melihat dan tetap akan mengasihi mereka. Dikatakan, karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku, biarpun mereka akan kembali kepadamu. Namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau menjadi tembok berkubu dan dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 21, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Luar biasa sekali. Ini jaminan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Dalam masa-masa sekarang ini, banyak hal yang menyerang kita, banyak hal yang membuat kita ini begitu menderita. Ya, tetapi Tuhan menyertai kita. Yesus Immanuel menyertai kita. Dikatakan tadi bahwa aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Ya, saudara, ketika Hosea disuruh mengawini Gomer ini, saudara, di situ memang Gomer ini kemudian dia tetap balik lagi menjadi pelacur, saudara, seperti itu, ditebus lagi. Ya, tetapi ketika ini berjalan, saudara, digambarkan bangsa Israel juga ketika kembali lagi kepada menyembah Allah-Allah lain, mereka mengalami banyak penderitaan. Ya, dan ketika mereka mengalami satu kali mulai makmur seolah seperti itu, mereka menjadi congkak dan mereka merasa bahwa itu adalah hasil karya mereka. Ya, nah saudara, dan Tuhan begitu marah, saudara ya. Dan Tuhan menunjukkan bahwa hal-hal tersebut membawa bangsa Israel ini sangat rawan sekali dan mereka begitu
jatuh, tersungkur dan sebagainya. Ya, nah saudara, tetapi puji Tuhan kita melihat Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Ya, bahkan Tuhan berjanji kalau kita mau kembali memfokuskan penyembahan kita kepada Tuhan, kita kembali mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, kita mau berfokus untuk menyembah Tuhan saja. Maka berkat-berkat dan segala pemeliharaan daripada Tuhan akan sangat nyata dan kita boleh menikmati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan tutup, ya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu boleh disampaikan dan kami sungguh boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh menyadari bahwa banyak hal-hal kami kehilangan fokus penyembahan kami. Kami hanya memandang kepada diri sendiri. Kami memandang kepada duniawi ini Tuhan. Kami memandang kepada tarikan-tarikan yang sangat menarik di dalam dunia ini Tuhan. Tetapi kami boleh belajar pada sore hari ini Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan kami boleh kembali kepada Tuhan untuk kami boleh hanya memandang dan berfokus penyembahan kami kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh staf, seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang boleh terlibat di dalam kebaktian online ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap mereka semua Tuhan, yang tetap memandang kepada Tuhan dan Tuhan yang memeliharakan kehidupan mereka Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan juga memelihara gereja kami Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak Gembala, kepada seluruh majelis, kepada seluruh ketua komisi, kepada seluruh anggotanya, dan terlebih lagi kepada seluruh jemaat GGP Shalom. Biarlah kami boleh merasakan sungguh-sungguh pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin kami teguh untuk kami boleh menikmati juga seluruh berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan yang punya otoritas dan Tuhan yang punya kuasa untuk kami boleh keluar dalam segala permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, dan permasalahan politik, segala sesuatu yang terjadi di negara kami Tuhan. Kami tahu Engkau yang punya otoritas. Dan kami bersyukur Tuhan yang akan senantiasa memimpin kami keluar dari segala permasalahan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.